apapun yang saat ini sedang menjadi situasi dan kondisi yang harus kita hadapi bersama ini, bersyukur saja, tetap diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan, kita masih bisa menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan luar biasa ini. Baik, Pak Nasroy, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai the power of now. Apa maksudnya ini, Pak? Sebelum nanti kita dengarkan ilustrasi dari Pak Nasroy. Ya, the power of now itu artinya orang-orang yang menyegerakan tindakan, action, tidak banyak alasan gitu Mas Santi. Karena banyak di antara kita nih lemahnya bukan perencanaan, bukan tidak bisa nyusun impian, tapi lemahnya kita adalah eksekusi yang sama sekali nggak bisa gitu. Ya, jadi ya ini juga mungkin bisa bermanfaat untuk para pemimpin, pejabat kita yang harus know gitu Mas Santi loh. Nggak bisa nunda lagi, nggak bisa besok lagi. Segerakan gitu, harus segera, itulah the power of now. Jadi, baik, the action ini harus segera dilakukan ya Pak ya, tidak hanya sekedar planning kemudian kreatif ide saja, tapi harus diaplikasikan. Kalau begitu kita mendengarkan dulu ya Pak ya, satu ilustrasi dari Pak Nasroy berikut ini. Awareness bersama Master Trainer The Sequence Awareness, Nana Coach. The power of now. Salam kesadaran, sahabat-sahabat Apenia yang mulia. Kenapa tema ini saya ingin ambil? Karena banyak di antara kita yang selalu menunda-nunda rencana-rencana baik, menunda-nunda niat-niat baik, menunda-nunda impian-impian yang baik. Seringkali membuat banyak alasan untuk sukses. Teman-teman yang great, kita harus punya kekuatan untuk melakukan sekarang yang saya sebut the power of now. Kekuatan untuk action, kekuatan untuk bergerak, kekuatan untuk tidak lagi menunda, kekuatan untuk kalau bukan saya, siapa? Kalau bukan sekarang, kapan? Kekuatan itulah yang harus kita temukan untuk membuat kita akhirnya tidak menunda-nunda sesuatu yang sifatnya baik atau kebaikan. Karena banyak di antara kita yang tadi saya sebutkan, orang-orang yang selalu menunda-nunda kebaikan. Nah, kita lahirkan kembali the power of now di tahun ini, agar beberapa rencana, planning, kebaikan yang Anda susun, yang Anda rencanakan, menjadi sebuah kenyataan, sahabat-sahabat yang kuliah. Persoalannya adalah untuk melahirkan gairah the power of now, kita akan terhambat oleh beberapa hal, yang hambatan-hambatan ini ternyata bukan jauh di antara kita, tapi begitu dekat di antara kita. Nomor satu adalah, hambatan yang pertama adalah, kenapa kita sulit sekali memiliki the power of now adalah terbiasa membandingkan dirinya dengan orang banyak, orang lain. Selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi pada saat dia memulai, dia akan membandingkan yang lain juga belum, nunggu aja. Yang lain juga belum, nunggu aja. Dan terus, ini sering terjadi di seminar, pelatihan, dan sebagainya ketika ya saya dapat sharing oleh panitia, kadang-kadang peserta itu datangnya nunggu, yang lain sudah datang belum. Nah, ketika sama-sama nunggu, saling nunggu, akhirnya jadi kosong, karena kurang the power of now. Dalam bisnis juga penting the power of now, ketika Anda eksekusi, melakukan sebuah tindakan, tidak lagi nunggu-nunggu, sahabat-sahabatnya. Kalau Anda bagian dari pribadi yang suka menunda pekerjaan, cobalah Anda tanya kepada hatimu yang paling dalam, kepada putra-putri, kepada keluarga, bahwa seringkali kekuatan kita, kehebatan kita, kemudian hilang begitu aja ketika kita menunda pekerjaan. Bahkan ada beberapa teman, sahabat saya yang ingin sedekah, kemudian dia tunda. Ini kurang the power of now. Setiap menunda-nunda pekerjaan, coba saja lawan, coba saja action, karena di belakang itu pasti ada hikmah, ada manfaat yang begitu luar biasa. Dan hikmah-hikmah itu seringkali belum kita ungkap sebelum kita melaksanakannya atau melakukannya. Hikmah-hikmah yang dahsyat, hikmah-hikmah yang positif itu seringkali muncul pada saat kita mendobrak rasa malas, mendobrak menunda-nunda pekerjaan itu dengan kekuatan sekarang atau yang disebut the power of now. Pada saat Anda mulai sekarang, tidak tunda lagi. Anda percaya bahwa mungkin kita masih memiliki hari ini, di hari esok, ya Tuhan yang tahu siapa yang berhak memiliki. Saya dalam Qasim Yusuf untuk kesadaran Indonesia.
Iya, demikian tadi satu ilustrasi dari Pak Nakoy, The Power of No, di mana memang banyak sekali ya Pak orang-orang kadang punya ide setumpuk gitu. Begitu gilirannya take action tidak ada apa-apanya. Nah ini yang menjadi satu sebab bagaimana Pak Nakoy memunculkan satu topik yang luar biasa, The Power of No, mensegerakan kemudian juga menjadi realisasi apa yang sudah dicanangkan. Biasanya kalau tahun baru Pak. Halo. Jadi ya biasanya kalau tahun baru orang suka bikin yang namanya resolusi, kemudian apa saja yang akan ingin dicapai, walhasil nol besar sampai tahun baru berikutnya. Karena tidak ada the power of no tadi ya Pak. Iya, dan memang salah satu karakter pemimpin itu adalah dia punya the power of no. Jadi dia memang raja dalam eksekusi gitu loh. Nah kalau dia, karena dalam no ini kan ada resiko-resiko gitu Mas Zanti. Iya. Ya, misalkan Anda mau the power of no, misalkan bangun malam jam 2 aja resikonya banyak. Resikonya tidurnya harus kurang ya kan ya. Betul. Saya habis subuh mau olahraga nih suasana Ramadan. Itu kan resikonya juga banyak. Artinya Anda nggak bisa tidur lagi kan ya. Nah itu juga tapi saya yakin bahwa orang-orang yang kemudian tidak menunda ya setiap rencana baiknya, dan akan banyak hikmah yang lebih luar biasa ya. Dan problem berikutnya adalah nih faktor soal kebiasaan juga Mas Santi. Ya, kalau sudah biasa jadi akhirnya memaklumi diri sendiri seolah-olah bahwa dia benar, seolah-olah bahwa dia oke gitu Mas Santi. Oh iya, betul. Nah ini apakah harus ada seseorang Pak yang bisa memantik kita untuk bisa melakukan realisasi apa yang sudah kita rencanakan begitu Pak? Ya, kalau di dalam Seven Wonders itu memang setiap orang ini butuh orang lain ya, butuh motivator. Walaupun orang lain itu kalau dalam teori itu berdampaknya 20%, 80% tetap kekuatan dari intrinsik dari kita sendiri. Iya. Tapi Iya Mas Andi? Iya. Bentar ini Instagram. Kekuatan terbesar dari kita sendiri. Bentar, walaupun kita butuh orang lain ya. Bentar, saya baca Instagram Mas Andi dulu. Oke. Baik, selamat pagi dulu buat Putri Arumi yang sudah bergabung di Blaster Kreatif ya, dan juga yang lainnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di App Nakoy. Anda yang saat ini juga ingin ikutan bisa menggunakan Instagram @nakoy untuk mengajukan pertanyaan seputar apapun ya. Tetapi hari ini kita masih berbicara the power of no. Ya, Pak Nakoy, hal penting sebetulnya apa sih Pak yang mesti kita adakan dalam diri kita ketika kita sudah punya rencana untuk bisa melangkah pada step berikutnya, yaitu take action? Ya, kalau di dalam Seven Wonders sendiri kita ingin membahas hambatan ya Mas Andi ya. Hambatan-hambatan apa aja yang membuat orang akhirnya nggak langsung take action ya. Selalu terlambat, ibarat pesawat selalu delay ini Mas Andi ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya menyebutnya ada minimal ada 4 hal yang membuat orang akhirnya tidak bisa melakukan the power of no ya. Ada 4 hal. Ya, yang nomor 1 adalah dia tidak memiliki satu memori yang membuat dia kemudian mengatakan yang disebut dalam Seven Wonders namanya sense of urgency tentang tadi the power of no tadi. Jadi misalnya sense of urgency. Jadi misalnya adalah ada orang yang biasa terlambat tapi dibolehkan itu semua oleh orang tuanya gitu misalnya. Dibolehkan, dimafhumin oleh lingkungannya sehingga kemudian ketika besar terbawa itu akhirnya menjadi sebuah habit gitu. Nah berbeda dengan contohnya adalah seperti ini. Misalnya ada seorang teman saya yang waktu dia terlambat kemudian sekolah, ayahnya langsung bilang ke dia bahwa keluarga kita ini semuanya miskin loh nak.
Kalau kamu belajarnya masih kayak gini terus, nanti kita akan tertinggal gitu. Nah akhirnya dia dapat insight, dan dia sejak itu dia nggak mau lagi tertinggal, dia harus nomor 1 gitu Mas Andi. Nah ini jadi peran orang tua ini sangat penting dalam mencetak masa depan anak-anak kita, untuk kemudian tidak lagi sifatnya menunda gitu Mas Andi. Jadi orang tua kalau kemudian membiarkan, tidak memberikan pencerahan kepada mereka, bisa bermasalah di kemudian hari gitu. Iya. Jadi ini yang juga ada cara mestinya ya Pak. Ya, ini kan bisa jadi respon beda dari apa yang diarahkan atau yang disampaikan oleh orang tua. Bagaimana Pak memilih sebuah kalimat yang tepat untuk bisa memunculkan self awareness, bukan sebaliknya ya. Ketika kita bilang bahwa kita ini adalah keluarga yang pas-pasan, sehingga kita harus bekerja keras dan lain sebagainya, itu tidak membuat mereka down, tetapi justru tadi mengambil ini menjadi sesuatu yang harus segera melakukan sesuatu untuk merubah ini menjadi lebih baik, atau memutus mata rantai keterbatasan gitu Pak. Ya, saya ingin menceritakan pengalaman nyata saya ketika saya kemarin, anak kembar saya berusia 13 tahun Mas Andi, pas ulang tahun ya. Dan waktu mereka masih usianya kelas 2 SD, salah satu dari mereka ini, satu rankingnya bagus, 3 besar, satu masuknya ranking 15 Mas Andi. Jadi, nah sebagai ayah, sebagai orang tua, saya ikut keprovokasi oleh raport mereka. Pasti ada raportnya seperti itu. Langsung saya responnya kayak sedikit marah, dan ngomongnya langsung membandingkan anak saya yang nomor 2 ini, yang kembar ini. Langsung bilang, kamu kenapa nggak kayak kakak kamu gitu. Nah ternyata si kecil ini, Ziva namanya, masuk ke dalam kamar menangis. Kemudian baru saya sadar, saya istighfar bahwa saya sudah menyakiti batin dia. Saya ketuk kamar dia, saya duduk di ranjang dia, dan kemudian saya bilang bahwa ayah minta maaf, dan kamu itu kayak keturunan ayah gitu. Nah, dia kaget, maksudnya gimana ayah? Waktu ayah SD juga raportnya merah terus kayak gitu. Nah dia mulai senyum Mas Santi. Jadi metafor kayak gitu tuh membuat anak juga nggak merasa bahwa jelek itu bukan hanya milik dia gitu, gagal itu bukan hanya milik dia. Nah setelah dia merasa nyaman, mulai tersenyum, baru saya katakan bahwa karena ayah sayang sama nenek, ayah setiap hari belajar terus sampai akhirnya kelas 3 itu nilainya nggak pernah jelek gitu. Jadi, dan kemarin waktu dia ngambil NEM kelas 6 SD, ternyata yang ranking 15 tadinya malah menyalip nilai kakaknya Mas. Nah itu contoh bahwa memang butuh cara, butuh metode yang tepat, yang tadi Mbak Santi sampaikan. Kalau kita orang tua kemudian menyampaikan ke anak ketika anak juga punya karakter nunda, malah membuat dia malah makin kesel, malah problemnya bukan di nasihatnya tapi kata-kata intonasinya kita, jadi masalah baru gitu Mbak Santi. Iya betul. Jadi buat orang tua, kalau kita melihat anak di lingkungan kita, di rumah kita yang kemudian punya kebiasaan nunda, jangan pernah bosan untuk cari momentum yang tepat, apalagi suasana at home seperti ini, dan masuk melahirkan tadi yang self awareness ke anak tadi dengan kata-kata yang tepat. Nah masuklah bahwa Anda juga pernah seperti itu, bisa jadi misalkan bunda atau ayah juga dulu kalau sholat juga biasanya malas jamaah kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa oh ini juga dialami oleh semua orang ya, tapi lanjutkan dengan kalimat lebih arahkan, lebih positif gitu. Tidak kemudian kata-katanya adalah larangan, kemudian nggak boleh, kamu nggak boleh ya kayak gini, kamu nggak boleh nih ya kayak gitu. Nah dia merasa menjadi dihakimi gitu Mas Santi. Iya betul. Nah ini ketika itu sudah dipantik, mungkin sense of urgency ya. Jadi tadi contohnya putrinya Pak Nokoy, dia karena ingin menyayangi ayah sama bundanya seperti layaknya ayahnya, pengen neneknya bahagia gitu ya. Jadi dia melakukan itu ya Pak ya, untuk bisa memperbaiki nilai. Ya akhirnya setelah dia menemukan self awareness, dia belajar tuh punya motivasi dari dalam itu 80% Mas Santi. Sementara kakaknya yang sudah dapat pujian malah dia terbuai oleh pujian, kesalip juga di akhir. Jadi kadang-kadang kita nih memang nggak selamanya pujian membuat kita jadi naik gitu. Kadang-kadang malah bisa tertinggal jauh.
Malah kadang-kadang yang buat kita naik adalah ketika sementara gagal, tapi bisa sukses di masa depan gitu Mas Andi. Oke. Baik, itu tadi Pak ya. Satu, yang pertama tidak memiliki sense of urgency, memori dari orang-orang yang tidak melakukan atau tidak memiliki the power of no. Yang kedua apa ini Pak Nakoy? Ya, yang kedua dia nggak punya tim. Ya, dia nggak punya tim. Pak, saya memang nggak punya karyawan. Tidak, saya tidak bahas karyawan, saya bahas tim. Tim itu adalah bisa jadi suami, istri, keluarga, anak. Ya, saya sampaikan bahwa ketika di buku saya, ketika aktor India bernama Shah Rukh Khan, kalau filmnya gagal, nggak box office dan dikritik oleh banyak kritikus tentang filmnya jelek dan sebagainya, maka dia butuh tim, super tim, VIP tim, bukan lagi tim karyawan biasa, tapi VIP tim. Siapa? Anak-anak dia. Dan dia katanya ke anaknya, siapa yang terbaik? Anaknya bilang papa. Siapa yang terbaik? Papa. Siapa yang terbaik? Papa, papa, papa. Itu menjadi afirmasi yang kuat, dan dia kemudian strong lagi, untuk lompat lagi, membuat film bagus lagi Mas Andi. Jadi Anda juga punya super tim. Siapa super tim Anda? Mama, ibu, ayah, anak-anak, suami. Itu super tim Anda. Anda punya tim di luar itu, ya teman. Tapi super tim Anda ini adalah orang-orang yang dia, ya, walaupun sering kali nggak benar bicaranya, tapi Anda butuh itu. Kayak tadi, kadang-kadang ya mama cantiknya. Jujur itu menyakitkan, tapi itu yang sesungguhnya ya Pak. Jadi kita bisa merubah atau koreksi gitu ya. Ya, dan itu penting. Nah, kalau kita nggak sering membiasakan itu di rumah, anak-anak kita nggak kaget juga Mas Santi. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa, lama-lama itu sesuatu yang normal, sesuatu yang memang itu sudah jadi budaya di rumah. Itu adalah ya minta dukungan, minta motivasi, minta saling mensupport ya. Itu penting, dan siapa yang memulai adalah orang tua gitu. Jadi orang tua ya di masa pandemi COVID-19 ini ya jadikan sebagai momentum nih dengan anak-anak ya menjadi orang tua yang terbaik gitu Mas Andi. Iya, jadi figur yang dicontoh memang ada di sekitar kita ya Pak, di keluarga itu oleh anak-anak. Ya betul. Jadi oleh karena itu maka sangat super penting ya kita punya tim. Jadi bukan karyawan, punya tim. Nah, tim itu adalah ya terdekat Anda. Walaupun satu orang, tapi kalau dia tim, ya itu bisa, kata-katanya bisa membuat Anda termotivasi lagi dan mengatakan bahwa saya harus bisa lebih dari sebelumnya gitu. Iya. Catatan sekali lagi, tim ini bukan karyawan atau bukan di lingkup pekerjaan, tetapi orang-orang terdekat pun bisa menjadi seperti untuk kita ya. Ya. Nah, Pak Nakoy, yang ketiga apa ini Pak? Halo. Ya, halo. Iya Mas Santi. Yang ketiga apa ini Pak? Ya, yang ketiga kenapa kadang-kadang kita nggak the power of no buat yang baru bergabung ya. Salah satu faktor dia adalah dia tidak jelasnya visi masa depan gitu. Jadi nggak punya visi yang jelas tentang masa depan. Jadi kayak orang nggak punya tujuan yang jelas, maka kemudian akhirnya ya kayak gini aja deh, kayak gitu. Tapi ketika dia punya proses, ketika dia punya tujuan yang jelas, rasa sakit itu menjadi proses yang nikmat. Sama seperti seorang atlet atau seorang aktor yang dia harus menurunkan berat badan dia karena akan main film. Misalnya dia harus turun 10 kilo, maka dia latihan setiap malam pun karena dia tahu tujuannya mau kemana Mas Santi. Nah, goalnya kemana gitu? Iya, ini kan problemnya diet ini kadang-kadang kan karena nggak tahu set goalnya kemana gitu Mas Santi ya. Ya. Jadi ya, mau kemana dia visi besarnya? Oh ternyata visi besarnya adalah kesini, maka nunda itu sesuatu yang sangat disayangkan. Ya, kalau menunda, misalkan Anda punya set visi besarnya itu di tahun ini adalah bagaimana nih, misalnya ya, bagaimana lulus kuliah dengan cepat. Nah, kemudian kalau kenapa harus lulus kuliah? Karena berhubungan dengan pesan ibu. Kenapa ingat ibu? Karena sudah tua. Ini gambar udah jelas sekali, dan dia ada motivasi, ada gairah, ada semua ngumpul di situ. Maka ketika dia nunda-nunda tulisan dia, tesis dia atau skripsi dia, buat dia itu waktu yang sangat mahal sekali dia buang gitu.
Tapi kalau dia nggak ada semua tadi, sense of urgency nggak ada, self awareness nggak ada, ya yang dia cari justru temannya yang nggak lulus, Mas Andi. Oke, Oh, betul. teman saya. Nah Pak, untuk poin yang ketiga ini Pak, apakah untuk mencapai sebuah goal itu kita penting juga membuat artinya tahapan ya. Tadi kalau dibilang tidak jelas visi masa depannya, itu salah satunya mungkin tidak memiliki tahapan-tahapan. Misalnya tahapan pertama saya harus mencapai seperti ini, untuk mencapai goal itu kan ada tangganya itu. Ini penting nggak Pak untuk membuat itu Pak? Kalau di dalam seven awareness ya penting, kan itu bagian dari awareness of success. Tapi justru nanti pada saat tangga yang ketujuhnya, justru kita harus no mind, harus ikhlas, harus lupain itu semua. Anda menyusun itu, tapi terakhir malah ikhlasin no mind. Jadi kalau seven awareness kan dari mulai mind, wisdom, and surrender gitu. Jadi terakhirnya malah kita ngelupain, biar kemudian malah dapat kayak gitu. Nggak malah harus fokus terus gitu, Mas Andi. Iya. Jadi mind, wisdom, surrender, keikhlasan ya Pak ya. Ya, kalau kita hanya berhenti di mindset, maka Anda akan mudah derita, karena mindset di dalam buku saya Seven Awareness saya tulis bahwa pikiran kita selalu negation of mind, selalu dualitas. Kalau nggak bad, good. Kalau nggak husnuzon, suzon. Kalau nggak baik, buruk. Pikiran kita selalu di antara dualitas tadi. Nah, termasuk menanggapi corona juga serupa. Kalau kita level pikiran, ya sama kan, bad and good. Ya, kalau Anda bagian dari orang yang kena PHK hari ini, pikiran Anda menawarkan dua hal, satu husnuzon, satu suuzon kan gitu. Ya. Tapi kalau Anda naik ke level lebih tinggi dalam seven awareness adalah wisdom, Anda sudah bisa mengambil hikmah-hikmah positif. Tapi kalau sudah sampai ke level surrender, Anda hanya sudah sampai betul-betul living moment to moment. Udah dahsyat. Baik, Pak Nato, kita akan break dulu ya Pak ya, untuk melanjutkan, dan masih ada satu yang belum kita bahas dari 4 hal bagaimana seseorang itu tidak memiliki the power of no. Baik, dan kemana-mana Pak Nakoy, nanti kami akan kembali menghubungi Pak Nakoy, dan Anda Agninia dan juga sahabat Nakoy, kami akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Yang membuat seseorang itu tidak memiliki the power of now tadi sudah dibahas oleh Pak Nakoy. Yang pertama yaitu memorinya tidak memiliki sense of urgency, jadi tidak terpantik self awareness-nya untuk bisa menjadikan sesuatu itu mewujud dalam sebuah aplikasi. Nah, yang kedua adalah tidak memiliki tim. Tim ini bukan karyawan atau bukan dalam kerja, dimanapun, bisa juga dalam pekerjaan, tetapi juga bisa dalam sebuah lingkup terkecil yaitu keluarga. Ini bisa menjadi seperti. And then yang ketiga, tidak jelas visi masa depannya, tidak memiliki goal yang pasti, sehingga itu tadi ya, tidak ada gambaran kalau melakukannya itu apa yang mau dicapai. Baik, dan Pak Nakoy, kita sudah sampai pada tahapan keempat ya Pak ya, karena memang waktunya cepat sekali. Cepat sekali, Mas Santi. Itu kalau maaf ya, kalau pakai handset teman-teman nggak bisa dengerin dong di Instagram. Di Instagram ya. Oke, baik. Dan apa ini Pak tahapan yang keempat? Ya, yang keempat Agninia, bagaimana orang susah sampai ke level the power of no, ya, yang sangat sering kita temui, yang sangat sering kita lihat di antara kita, ya. Salah satunya adalah karakternya. Halo, jelas Mas Adi? Jelas Pak. Halo? Iya, jelas Pak, silakan. Ya, yang sangat sering dan ini malas adalah gagalnya melakukan evaluasi, ya. Jadi kita ini jarang melakukan evaluasi, Mbak Santi. Ya, evaluasi, jadi ngerasa bahwa itu juga udah bagus kok gitu, Mbak Santi. Jadi evaluasi ini Ramadan ini salah satu momentum yang paling baik sebenarnya melakukan evaluasi. Kayak misalkan contoh ya, saya Mbak Santi, saya ini kan target nulis buku setahunnya 2 kali minimal, Mbak Santi. Iya. Dan ini udah keluar buku baru awal 2020 Maret kemarin. Nah, ketika saya malah tidak melakukan evaluasi, saya pernah 1 tahun tuh nggak nulis buku gitu, Mas Santi. Jadi ya tidak nulis buku, padahal
rencana udah dipasang, alarm juga udah ada di laptop juga udah ditulis, tapi tahun itu nggak ada tulisan sama sekali, buku itu nggak ada gitu. Dan kenapa? Ternyata saya nggak bisa melakukan evaluasi gitu. Saya gagal dalam melakukan evaluasi, ya. Dan ini penting. Tapi ketika saya melakukan evaluasi, saya mulai melakukan pertanyaan saya sendiri lagi. Kenapa tahun ini saya tidak bisa nulis buku? Itu pertanyaan saya. Ternyata jawabannya itu bisa lebih dari 10, Mas Santi. Dan nomor satunya adalah malas, ya kan? Banyak lebih memaklumi diri ya Pak ya? Iya, nomor 2, itu semua. Jadi teman-teman juga bisa serupa, ya. Buatlah pertanyaan yang Anda jawab sendiri. Misalkan kenapa saya belum bisa membawa orang tua haji atau umroh? Susunlah sini jawabannya. 1, mau belum menabung. 2, apa? Atau kenapa saya kurang dihargai di keluarga misalnya. Wah, saya sombong. Anda kan menemukan sendiri. Nah, memunculkan sisi terbaik dalam kejujuran Anda itu kan, kalau yang nggak terbiasa tuh nggak nyaman gitu, Mas Andi, nggak enak. Itulah kenapa kemudian evaluasi susah gitu, karena pasti otak kita menawarkannya adalah pembenaran gitu, bukan kebenaran kan. Oh, saya kan nggak ada waktu, oh saya nggak ini, akhirnya pembenaran yang muncul. Tapi kalau kebenarannya memang ya kita belum melakukannya gitu. Iya. Jadi atau malah justru lebih cari kambing hitam ya Pak ya, untuk sebuah pembenaran untuk diri kita sendiri. sangat mungkin dan sangat bisa itu yang dilakukan ya, buat mereka yang biasanya nggak bisa sampai ke level the bottom of no, orang lain bisa disalahkan kayak gitu. Situasi, keadaan. Pandemi ini bisa jadi kambing hitam juga ya. Jadi yang terbaik adalah ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat Ingrid, kalau Anda punya rencana hebat, karena di dalam banyak buku dikatakan sudah ribuan orang membuat rencana, tapi nggak pernah ya terlaksana kalau kemudian nggak pernah memulai gitu. Jadi the power of now artinya Anda akan mulai segera, bisa besok, bisa hari ini, saya akan memulai menjadi orang yang lebih baik lagi, itu memulai no gitu, nggak lagi besok, nggak harus no sekarang juga. Jadi dan siapapun bisa untuk memulai. Saya mau jadi pribadi yang lebih hebat dalam bidang apa, dan no, ya saya mulai, nggak mau lagi nunda-nunda, sudah cukup ya. Nah ini kalau orang melakukan evaluasi kan gampang, ayat-ayatnya, tanda-tandanya dari mana? Dari usia, Mas Santi. Setiap ulang tahun kan itu evaluasi jelas buat kita, Mas Santi. Ya, melihat wajah sendiri, kadang-kadang mulai beruban, mulai ini, itu kan evaluasi besar di situ. Ya, iya ya, kok ternyata belum ini ya, iya ya, kok itu kan bagian dari evaluasi yang jelas sekali, Mas Santi. Iya. Melihat anak yang kadang-kadang sifatnya bisa jadi, kok anak saya kok nggak oke banget sih, siapa sih itu ternyata yang latih, saya yang latihnya kan gitu, orang tuanya. Waduh, berarti saya mesti berubah dulu nih biar kemudian berubah anak saya kan gitu. Jadi ini semua yang kita lihat. Self talk ini penting dilakukan dan kejujuran dimulai dari bagaimana jujur dengan diri kita sendiri ya Pak ya. Ya, penting dan harus dimulai. Ya, harus dimulai, jangan ditunda-tunda, karena kejujuran tuh menjadi add values yang sangat dicari oleh orang lain, oleh perusahaan, dan bisa jadi itu menjadi nomor wahid, salah satu karakter nomor 1 sepanjang masa gitu, Mas Andi. Oke. Baik Pak Nako, ini ada pertanyaan dari WhatsApp 0878 333 400 dari Avi di Salatiga. Selamat siang Apredio dan juga Pak Nako di Awareness. Saya Avi, perkenalkan saya seorang ibu rumah tangga. Saya suka sekali punya keinginan untuk bisa menciptakan atau menerbitkan sebuah buku. Sudah ada bahannya sih Pak, sudah ada materinya, tapi kok tidak terwujud juga. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk bisa memantik sense of urgency agar saya bisa merilis buku saya walaupun itu satu dalam seumur hidup saya? Terima kasih Avi, silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu, sudah jelas, sudah gambarannya Mbak Sandi ya. Tinggal harus punya tadi sense of urgency, alasan yang kuat. Tadi saya lihat sudah ada alasan yang kuat ya tadi Mbak Sandi.
seumur hidup minimal 1 itu udah alasan yang kuat sekali Mas Santi. Ya. Iya. Yang Jadi belum ada keinginan ya Pak, Ya. bisa dikenang karena ada buku. ya, yang belum adalah no. Ya. Jadi segera ada pilihan. Sekarang bukunya sudah sampai mana? Kalau belum, mulai nulis, jadikan kebiasaan dulu ya. Saya nulis sehari hanya 1 jam Ibu. Tapi every day in 21 days. Selama 21 hari awal-awalnya nggak pernah putus. Jadi Ibu coba dulu aja Mas Santi, seperti buku saya 21 Days to be Transhuman. Dicoba dulu sampai 21 hari dulu. Nggak boleh putus, nulis 1 hari 1 jam aja. Dilakukannya habis sholat subuh atau pagi-pagi hari. Karena biasanya suasana puasa seperti ini kalau habis sholat subuh maunya tidur gitu Mas Santi. Nah, Iya, itu dan mungkin untuk ibu-ibu sudah longgar ya habis sholat subuh ya. ya, jadi bisa dipraktekkan. Dan tapi kalau batal mesti ulang lagi ya Bu. Misalnya udah hari ke-19 lupa nulis, tolong dong lanjut lagi mana koy. Nggak bisa, Ibu bilang saya batal ya, saya mulai lagi nol lagi. Mulai dari awal lagi. Pokoknya harus betul-betul lulus 21 hari tanpa tidak menulis, walaupun 1 hari 1 jam. Seperti itu. Walaupun tulisannya berantakan apapun, bukan di situnya yang saya minta adalah kebiasaan untuk menulisnya dulu. Karena kalau sudah no akan lahir habit Mas Santi. Oke. Kalau sudah gitu ya Bu Afi ya. Mudah-mudahan ini pas waktu yang tepat nih ya, momen Ramadan ini. Anak-anak juga sekolah dari rumah, sehingga tidak sibuk pagi-pagi. Anda bisa punya waktu 1 jam saja untuk meluangkan tulisan-tulisan Anda yang katanya sudah ada bahannya ya Pak ya. Ya udah bagus, sudah enak ya Mas Santi. Oke. Terus atau mungkin nanti bisa Bu minta Pak Nokoy untuk bisa ini ya menjadi komen di situ kalau Ibu menerapkan ini bukunya Pak Nokoy ya, yang apa Pak, kebiasaan 21 hari itu ya Pak ya? Ya, 21 days ya. Boleh nanti saya nulis endorsement-nya untuk buku Ibu. Oke. Baik. Semoga Yasinta Oktaviani, Yasinta Oktaviani, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Ismail juga sudah bergabung, terima kasih lewat Nakoy. Pak Nakoy, apa Pak yang menjadi conclusion dari The Power of Now di hari ini dalam Awareness Pak? Ya, ini satu metafor, satu cerita. Saya ingin tutup dengan cerita aja Mas Andi ya. Jadi ceritanya cerita fiktif ya. Jadi suatu hari ada raker para iblis Mas Andi. Terus Ketua Iblis mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa ngasih ide agar manusia itu jauh dengan Tuhan gitu. Kata Iblis pertama dari satu daerah bilang, oh gampang, bilang aja Tuhan nggak ada gitu. Kata Raja Iblis bilang, udah nggak bisa, sekarang ada video, udah contohnya video langsung muncul. Iblis yang kedua bilang aja nggak ada surga gitu. Kemudian nggak ada surga neraka, udah nggak bisa juga, sekarang ada video contohnya rekam langsung nongol gitu. Terus nggak ada yang ngasih pendapat, tiba-tiba